Halo teman-teman, selamat datang di Ukip Talks, ngobrol asik bersama Ukip pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live streaming Facebook Ukip Sorong, Ukip Talks pada malam hari ini. Dan hari ini teman-teman, kita sudah 4 kali Ukip Talks, dan hari ini adalah episode keempat Ukip Talks. Jumpa lagi bersama saya, Christian Cesar. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber yang sangat luar biasa. Pada biasanya kita akan ngobrol banyak nih mengenai edukasi, inspirasi, mengenai motivasi. Tentunya buat teman-teman semua yang selalu setia di live streaming dari Ukip Talks. Nah, bagi teman-teman yang ingin gabung, mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini, langsung saja kalian chat pada kolom komentar di live streaming Universitas Kristen Papua Ukip Sorong. Dan semoga semua teman-teman pada malam hari ini tetap semangat, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat-sehat selalu, tetap fresh, karena narasumber kita pada malam hari ini sangat luar biasa, sangat spesial. Kakak yang satu ini, abang kita yang satu ini aktif dalam pelayanan gereja. Tadi sebelum saya live di sini saya kepo-kepoin sedikit Instagram dari Kak Ferry. Kak Ferry ini sangat aktif dalam pelayanan di gereja, sangat kreatif dan Udah sangat lama nggak memberikan. diupdate itu. Wow, luar biasa. Pokoknya Kak Ferry ini sangat-sangat luar biasa lah, sangat memotivasi anak-anak muda tentunya. Dan sekarang, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai putus asa nih, itu pasti dirasakan oleh semua orang. Baik itu orang kaya, orang miskin, atau orang yang bercukupan, itu pasti mengalami masa-masa sulit, masa-masa putus asa, kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kesulitan keuangan, kesulitan mendapatkan obat, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dan masih banyak sekali rasa putus asa itu. Dan kalau teman-teman sedang melalui rasa putus asa itu, saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa semua pasti akan baik-baik saja. Kalau teman-teman bahwa itu di dalam doa, di dalam kita percaya bahwa akan rencananya, dan semua akan indah pada waktu itu. Amin. Indah pada waktunya. Langsung saja saya sapa narasumber kita pada malam hari ini, narasumber sangat luar biasa. Kak Ferry Kunya, apa kabar Kak Ferry? Halo. Malam. Halo Christian, how are you today? Sok bahasa Inggris ya? Wow, luar biasa. Kita pakai bahasa Papua aja Kak, kalau bisa. Oke, Kak Ferry, apa kabar nih Kak Ferry? Baik Christian. Aduh, keren banget. Thank you banget buat Ukip udah diundang untuk ngobrol-ngobrol di acara Ukip Talks. Wah, keren banget ini acara, keren banget. Kita juga terima kasih banget Kak Ferry udah gabung bersama kita pada malam hari ini. Kak Ferry sehat-sehat nih Kak Ferry? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Luar biasa. Lagi di mana nih Kak Ferry? Biasa di rumah. Di rumah ya? Oke. Ya, di rumah aja. Ya, Kak Ferry, kesibukannya apa nih selama pandemi? Apa di rumah aja atau mungkin ada kesibukan lain Kak Ferry? Kalau aku sih kesibukan sekarang ini kan aku juga ada kerjaan, jadi aku punya usaha ya, kontraktor kecil-kecilan, namanya tuh Jastu, jasa tukang, Wow. Ya, Jastu gitu loh. Jadi pas puji Tuhan lagi pandemi kayak seperti sekarang ini ada project gitu kan. Wah, keren banget kan ketika orang lain lagi susah Di rumah aja. Ya, di rumah aja susah nyari project. Puji Tuhan, Tuhan kasih. Jadi itulah, kalau kita berharap sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, selalu ada jalan, selalu ada berkat. Dan yang kedua, aku juga bareng Generasi Muda Indonesia Bersatu atau GMIB, kita menyalurkan bantuan. Kemarin kita bekerja sama dengan SCTV Indosiar dan MTEK. Kita bagi-bagi paket sembako kepada orang-orang yang ada di sekitar sini yang ya mereka mengalami kesusahan. Jadi ya itulah kegiatanku, ya kerja, ya kegiatan sosial. Tapi kalau lagi suntuk, lagi pengen ketemu banyak orang, driver Grab gitu loh. Wow, luar biasa. Ya, jadi yang penting kan produktif kan Kak Ferry. Iya, karena seperti sekarang ini kita nggak boleh diam. Justru dalam situasi seperti ini kita jangan diam. Kita harus bergerak. Apapun kita harus bergerak. Kalau nggak, lama-lama kita mati, tau nggak? Betul sekali Kak Ferry. Makanya gelas saya aja udah tulisannya jangan putus asa. Wow. Oke Kak Ferry, jadi topik kita pada malam hari ini dengan Kak Ferry teman-teman, topik kita itu mengenai jangan putus asa.
Tetapi mungkin sebelum ngobrol-ngobrol dengan Kak Ferry pada malam hari ini, mungkin Kak Ferry akan menampilkan video singkat sedikit Kak Ferry untuk kita semua pada malam hari ini. Iya, kemarin kita ini loh teman-teman, ingat ya, di dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, saya juga biasanya bersama dengan teman-teman itu menggalang dana untuk bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako gitu. Dan kebetulan kemarin kita bareng MTech, Indosiar SCTV, dan YPP kita bagi-bagi. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu deh kegiatannya kita. Ya. Oke. Program MTech Peduli Corona akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat saat pandemi COVID-19. Kali ini ratusan paket sembako dan masker diberikan pada masyarakat yang terdampak virus corona di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. MTech Peduli Corona tiada hentinya terus berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan di saat pandemi COVID-19. Kali ini bekerja sama dengan Generasi Muda Indonesia Bersatu yang memiliki program Berbagi Kasih dan Harapan, menyalurkan 200 paket sembako dan 600 masker pada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Generasi Muda Indonesia Bersatu, Ferry Kunya, berharap walaupun semua mengalami dampak COVID-19, namun berbagi kasih kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dan kehilangan pekerjaan tetap bisa dilakukan. Ya, sehat selalu ya Bu ya. Kami bersyukur sekali dengan adanya dukungan dari MTech, YPP, SCTV, dan Indosiar. Kami dari Generasi Muda Indonesia Bersatu bisa mengadakan acara berbagi kasih dan pengharapan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita memberikan semangat sama mereka bahwa kalian tuh nggak sendiri. Kalian tuh masih banyak orang-orang yang mendukung, yang memperhatikan. Bantuan yang ada tentunya disambut gembira warga. Apalagi dampak dari pandemi corona menyebabkan sejumlah warga harus kehilangan pekerjaannya, utamanya mereka yang bekerja di sektor informal. Paket sembako juga diberikan bagi para tunawisma dan pemulung serta pihak gereja di area Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Berhubung terjadi COVID-19 ini, jadi kami terus terang omsetnya turun drastis. Yang tadinya 5 kilo cuma 1 kilo. Ya jadi terus jatuh bangun, modalnya nggak ketemu, habis buat makan, buat itu, habis nggak bisa dagang, udah 4 bulan, nganggur. Kami sangat senang sekali atas ada bantuan berupa sembako untuk jemaat kita, terutama pemulung. Selama ini memang mereka mungkin rindu untuk ibadah, tapi kan belum bisa. Bantuan paket sembako dan masker akan terus disalurkan Yayasan Puniamal Peduli Kasih, YPP, SCTV Indosiar, pengguna Bukalapak dan pembaca liputan6.com selama pandemi COVID-19. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Rati Hartono dan Abimanyu melaporkan dari Jakarta. Wow, luar biasa Kak Ferry. Ya. Videonya sangat menginspirasi sekali. Kita tepuk tangan buat Kak Ferry dan teman-teman semua yang sudah. Jadi perlu tahu ya, itu acara itu kemarin saya juga sebagai Ketua Generasi Muda Indonesia Bersatu, kita kemarin buat acara itu bukan hanya didukung oleh SCTV, MTech, Indosiar, dan YPP, tapi juga didukung oleh komunitas kesan kelompok sel yang dipimpin oleh Dr. Sofyan Andi. Wah, kesan luar biasa. Ya. Luar biasa sekali membagi-bagi berkat buat teman-teman yang di luar sana mungkin yang mengalami kesusahan. Mungkin mereka juga putus asa ya Kak Ferry. Tetapi Tuhan datang di situ, Tuhan hadir yang dimana Kak Ferry dan teman-teman bisa berbagi kepada mereka dan mereka ya bangkit lagi dari keputusasaan itu. Betul. Oke Kak Ferry, terima kasih atas videonya, sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita. Buat teman-teman yang juga yang lagi di Sorong ini, yang lagi di Papua, atau di seluruh Indonesia, kalian bisa produktif nih. Seperti Kak Ferry juga teman-teman, kita dapat membantu orang lain, kita dapat memberi. Oke. Setuju. Oke Kak Ferry, ya topik kita pada malam hari ini yaitu mengenai jangan putus asa. Yes. Ya kan, ini topik yang sangat menarik
dan sangat melekat di kaum muda kita, para kaum muda kita. Karena kaum Betul. muda kita ini kan kebanyakan mereka ini mungkin ada yang melaksanakan pendidikan ataupun membuka usaha menjadi seorang entrepreneur atau Ya. apapun itu. Ah, Kata putus asa ini sangat ada di dalam pikiran kita. Hmm. Jadi Kak Ferry, saya selalu percaya bahwa tidak ada kebetulan di dalam hidup. ya, setuju Tidak ada sekali. Benar sekali. kebetulan di dalam hidup. Hidup itu bukan kebetulan. Seringkali kita bertanya-tanya nih Kak Ferry, kenapa ini harus terjadi? Ya kan? Kenapa kekecewaan ini harus terjadi? Mengapa kita di zaman-zaman pandemi kayak gini pekerjaan kita hilang nih? Kenapa situasi seperti ini bisa terjadi? Kenapa mau sukses aja susah, Kak Ferry? Dan kadang-kadang pertanyaan itu kita tidak dapat menjawab, Kak Ferry. Nah, Betul. mengapa sampai ada pemikiran-pemikiran begini dalam pemikiran kita? Mungkin Kak Ferry bisa sharing sedikit mengenai pengalaman Kak Ferry. Sebenarnya gini loh, kenapa pemikiran itu ada? Ya karena kita larut melihat situasi keadaan yang ada. Jadi gini, jadi ketika teman-teman mulai larut dalam realita kehidupan, ya hidup itu keras, hidup itu jahat, hidup itu penuh persaingan, hidup itu penuh tantangan, hidup itu kadang juga gagal, hidup itu kadang juga kita ditipu gitu loh. Nah, tapi ketika kita selalu berfokus kepada itu, maka kita akan mengalami rasa putus asa. Ya, ingat ya. Jadi ketika kita fokusnya ngelihat itu, gak heran orang tiba-tiba down, orang kehilangan pengharapan, orang tiba-tiba langsung kayaknya mau bangkit gak sanggup. Karena yang dia lihat itu. Tapi kenapa dia nggak ngelihat bahwa Tuhan itu ada? Kenapa dia nggak melihat bahwa Tuhan itu menyertai kita? Kenapa dia nggak melihat bahwa saya itu dikasih kemampuan sama Tuhan untuk menghadapi semua realita kehidupan yang jahat ini? Nah, kita pilih mau fokusnya kemana? Mau fokusnya ke badai kehidupan sekarang yang kita alami, atau kita mau fokusnya melihatnya Tuhan. Oh, ada berkat di dalam setiap tekanan. Persoalan. Saya mau tanya, hanya mujizat itu ada kalau seandainya ada masalah. Benar nggak? Kita seringkali berdoa, Tuhan saya pengen mengalami mujizat. Ya harus dikasih masalah dulu. Loh, pengen mujizat kesembuhan, ya harus sakit. Pengen mujizat bangkit dari keterpurukan, kebangkrutan, ya harus ngalamin bangkrut dulu. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kita mau mujizat, nggak ada tantangan itu nggak mungkin. Seperti itu. Jadi teman-teman harus waspada nih. Sekarang nih, saya mau bilang sama teman-teman semua, apa yang teman-teman lihat sekarang? Teman-teman yang lihat masalah, atau teman-teman lihat potensi dalam diri dan Tuhan yang ada dalam diri kita? Kalau teman-teman lihatnya masalah, finish. Hidupmu selesai. Jadi nggak heran kalau orang sekarang bunuh diri, stres, frustasi, mencuri. Aduh, itu dia. Kayak gitu, bro. Kenapa sampai mereka, ya Kak, kenapa sampai mereka melakukan hal-hal seperti begitu, Kak? Nah, karena gini. Kenapa? Terus. Kenapa? Kenapa mereka sampai bisa melakukan hal-hal seperti itu? Mungkin mereka bunuh diri, mereka mungkin mengikuti hal-hal yang negatif. Betul. Jadi gini. Saya satu hari saya itu dalam kondisi yang kalau dibilang itu dalam kondisi yang bangkrut total. Jadi kita udah bisa melihat kan, kita udah bisa melihat, wah prediksi kehidupan ke depan itu saya udah nggak punya apa-apa lagi. Jadi hari itu saya lagi down banget, saya lagi letih karena berbagai masalah, tagihan, utang, bayar cicilan, bayar kontrakan, kehidupan hari-hari. Sementara saya mulai mengukur pendapatan saya ternyata udah nggak bisa. Dengan kondisi ekonomi seperti itu nggak bisa. Saya capek, saya lelah, gitu, saya letih. Tapi tiba-tiba saya ini orang yang nggak terlalu percaya kalau dulu ada orang bilang, saya dengar suara Tuhan. Saya tuh nggak percaya. Tapi hari itu
saya sangat jelas banget dengar sebuah kalimat ngomongnya cuma begini doang. Jangan putus asa. Saya kaget. Ih, itu sejarah seumur hidup saya mendengar suara Tuhan tuh ngomong jangan putus asa. Saya bilang gini, loh enak loh ya ngomong jangan putus asa ya. Kalau kamu banyak duit, kalau kamu nggak punya masalah gitu kan, mungkin kamu bisa happy gitu. Tapi ini wajar dong kalau gue putus asa. Di situ Tuhan tuh kasih rema begini. Penyakit yang paling berbahaya di dunia itu bukan yang namanya HIV, bukan namanya COVID-19, bukan cancer, itu bukan. Yang penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia adalah penyakit yang namanya rasa putus asa. Nah, pertanyaan tadi, kenapa anak-anak muda akhirnya mengalami kegagalan? Karena dia membuka pintu untuk rasa putus asa itu masuk dalam dirinya, ingat ya, masuk dalam dirinya, menguasai pemikirannya, sehingga menguasai seluruh aspek hidupnya, yang membuat dia apa? Dia tertawan, dia lemah, dia nggak kuat, akhirnya jalan satu-satunya dipikirin apa? Satu nih, kalau orang yang nggak punya duit mikirnya nyolong. Ya kan? Makanya nggak heran kalau kita ada kemarin artis siapa tuh AA jual diri gitu loh. Karena udah bingung, desperate mungkin. Gaya hidup yang terlalu tinggi, sementara tuntutan hidup ekonomi sebenarnya. Satu-satunya cara ya seperti itu. Atau mungkin kita temuin yang lebih miris sekali kemarin ada seorang bapak ya. Dia mencuri hanya gara-gara supaya anaknya bisa belajar. Dia mencuri laptop. Wah, itu saya, aduh. Satu sisi saya prihatin, tapi satu sisi harusnya nggak perlu begitu juga. Saya mengerti banget apa yang dialami Bapak itu. Nah, ketika rasa putus asa itu kita biarkan menguasai hidup kita, betul kata firman Tuhan. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi dulu semangat hidup kita lewat rasa putus asa. Dia curi semua potensi kita. Lama-lama dia bunuh. Bunuh potensi, bunuh kemampuan kita, bunuh rasa berpikir positif kita. Akhirnya apa? Dia binasakan. Makanya nggak heran. Lah, masih mending ya kalau endingnya masih di rumah sakit, babak belur, atau di penjara. Tapi kalau endingnya di neraka, gara-gara putus asa, dia nyolong, jual diri, dan lain-lain, bagaimana? So, penyakit yang paling mematikan itu adalah itu. Nah, ketika saya mendengar suara itu, saya kaget. Tuhan ngomong, masakan kamu nggak percaya? Masakan kamu nggak percaya bahwa aku bisa memelihara hidupmu? Dan ternyata sampai sekarang Tuhan pelihara saya. Jadi dari titik kejatuhan saya itu, saya titik yang paling terpuruk, paling dalam, saya cek lagi. Dan saya kagetnya waktu mungkin 2 tahun yang lalu ya, ketika saya nge-MC di Korea, di depan duta besar, terus ada beberapa itu karyawan, ada sekitar 500 orang lah di Korea situ. Di on stage itu Tuhan ngomong gini, lihat posisimu sekarang di mana. Gitu loh. Dari titik pada waktu kamu takut, pada waktu itu kamu nggak percaya, sekarang nih gimana. Nah itu loh teman-teman. Jadi kamu putus asa atau enggak itu tergantung dirimu. Kamu mau buka, dia masuk atau enggak. Gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah buka pintu buat rasa putus asa. Putus asa itu normal, wajar. Tapi ketika kamu membiarkan dia menguasai hidupmu, dia akan mencuri, membunuh seluruh potensi hidupmu sampai kamu akhirnya tuh nggak bisa ngapa-ngapain, hopeless, kamu nggak bisa bangkit. Ya nggak heran lah. Terperangkap lah. Terperangkap. Ya. Nah itu tuh hati-hati itu. Hati-hati. Kalau bicara soal kesulitan, semua orang sulit kok. Iya. Siapa yang nggak punya masalah? Semua orang punya masalah kok. Tapi kenapa ada yang satu bisa kuat, satu enggak? Kan pertanyaan seperti itu. Ya. Benar nggak? Iya. Mungkin nih Bang Ferry, mengapa Tuhan bisa izinkan masalah-masalah itu ada di kehidupan kita? Ya karena Kenapa dia itu harus terjadi? Betul, karena dia sayang sama kita. Karena dia sayang sama kita. Kenapa masalah itu terjadi? Nah, sekarang gini deh, pertanyaan saya. Buat teman-teman yang sukanya fitness, ingat ya, ketika kamu fitness, orang yang nggak ngerti tentang fitness, kita ngelihatnya kayak kamu menyiksa diri kan? Bener nggak? Kamu angkat beban, wah,
Dari sekilo jadi 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Kalau saya nggak hobi fitness, saya ngeliatnya apa? Orang gila ya. Orang hidup, beban hidup aja udah berat, dia ditambahin beban hidup, beban lagi kan. Benar nggak? Iya. Tapi ketika kamu lewati exercise yang begitu ketat, dan kamu di situ ngeliatnya, kamu akan badanmu jadi lebih atletis, kamu lebih sehat, lebih keren, lebih kece. Wah, bisa ngeceng sama cewek-cewek. Iya kan? Ya kan? Menghasilkan lah, Kak. Ya. Iya kan? Ya. Jadi kalau dibilang, kenapa Tuhan itu mengizinkan masalah sama kita? Ya karena dia sayang sama kita. Dia itu pengen melatih kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh, yang tahan banting. Nah, orang yang tahan banting itu nggak ada cara lainnya dengan diuji, diizinkan. Ingat ya, Tuhan tidak memberikan ujian, tetapi Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi dalam diri kita. Karena dia sayang sama kita. Kalau enggak, justru hati-hati buat teman-teman nih, buat teman-teman semua yang hidupnya terlalu enak, hati-hati, waspada. Waspada, saya bilang, saya ngomong sama teman-teman semua di Jakarta, saya bilang, berbahagialah anak-anak muda yang lahirnya itu di tengah badai. Lahir dalam kondisi yang tidak nyaman, lahir yang dalam kondisi yang tidak enak, lahir dalam kondisi keluarga yang tidak mampu, berbahagia. Karena kalian sedang dibentuk menjadi generasi muda yang tangguh. Asal kalian punya konsep berpikir yang benar. Seperti itu, bro. Emas aja ditempah ya, Kak Ferry. Oh iya. Untuk bisa menjadikan sesuatu yang bernilai. Betul. Nggak ada cara lain. Iya. Tidak ada cara lain selain dibentuk, diproses. Seperti itu. Jadi Tetapi nih Bang Ferry, kadang-kadang kan kita anak muda nih. Kadang-kadang hidup ini kita harus melihat dulu baru percaya. Ya kan? Tetapi ada mungkin, kalau teman-teman mungkin Abang juga tahu ada kata-kata berbahagialah dia yang tidak melihat namun percaya. Ya kan? Tetapi anak-anak muda zaman sekarang nih Kak, mereka harus melihat dulu baru percaya. Ya kan? Tetapi sesuatu itu akan menjadi bernilai, tetapi kita harus membangun dulu dengan percaya dulu, baru itu akan terjadi. Begitu. Menurut Ferry gimana, Bang? Ya inilah kelemahan kalau menurut saya di generasi muda sekarang ini ya, generasi apa kalau saya bilang nih, generasi muda sekarang itu generasi yang sangat cerdas tapi generasi yang instan. Jadi mereka tidak mau menikmati prosesnya. Saya mau tanya. Saya mau tanya gini ya. Di Papua itu terkenal dengan emasnya. Betul? Ya. Dari mana kamu tahu di tanah Papua ada emasnya? Ketika kita melakukan penelitian dong, ya. Pengujian. Nah, apakah terus ngapain mereka capek-capek? Kalau misalnya bilang, oh saya mau lihat ada emas di atasnya, kan enggak kan? Emas itu selalu di dalam kan? Makanya butuh tenaga kan, butuh effort kan untuk menggali, untuk menggali. Jadi bayangin itu mereka para penambang yang nggak melihat itu emasnya, tapi dengan gigi terus menggali kan, dengan berbagai alat. Padahal mereka nggak ngelihat itu emasnya mana itu. Dan apakah kau pikir ketika emasnya itu ada dalam bentuk emas? Enggak, masih partikel-partikel atau zat-zat emas yang perlu diproses lagi. Sekalipun mereka tidak melihat itu dalam bentuk emas, tapi mereka bekerja dengan gigi, dengan giat untuk terus menambang dan menghasilkan emas. Nah, di dalam diri kita ini banyak emas, bro. Ya. Banyak emas dalam diri kita. Banyak emas. Kak, aku lahirnya cacat, nggak penting. Nggak penting kamu lahirnya cacat, kayak normal, kayak kamu nggak penting itu. Kamu nggak penting bahwa kamu tuh lahir dari keluarga miskin, nggak penting itu. Ingat ya, ketika kita lahir di bumi ini, Tuhan itu sudah begitu banyak sumber daya yang ditanamkan dalam diri kita. Nah, kalau kita nggak bisa melihat itu, ya susah. Karena kita terbiasa selalu pengennya ngelihat dulu, baru percaya. Ya. Lihat dulu, baru percaya. Ingat ya, orang yang modelnya kayak gitu, kamu nggak akan pernah jadi apa-apa. Kamu akan selalu menjadi orang yang ketinggalan. Contoh nih, ada 2 orang jalan sini. Dikasih tanah berhektar-hektar di Papua. Si pemilik tanah ngomong gini, Bro Ferry, Bro Christian,
Ini ada tanah, di dalamnya ada emas. Udah, kamu kelola ya. Si bro Christian semangat, wah gila ada emas. Akhirnya dia ngambil pacul, dia ngambil apa semua. Terus ya kan dia ngambil pacul semua, terus panggil teman-temannya untuk ngegali. Sementara yang aku gini, si Christian orang bego tuh mau aja dibohongin tuh. Mana ada sih emasnya, mana sih? Dilihat nggak ada kan. Terus saya dengan gini ngomong sama si bro Christian, bro, udahlah, gue nggak butuh nih tanah nih. Masih kayak ginian aja. Nih saya buat lo semua deh. Akhirnya tanah itu gua kasih bro Christian. Terus ini apa? Saya santai-santai di pinggir pantai, ya bakar ikan, mancing-mancing. Tanpa saya sadari, dia udah menggali tuh si bro Christian, dapatin emas banyak. Pas ketika dia dapat emasnya banyak, saya marah-marah. Loh itu kan tanah gua. Betapa kurang ajarnya saya. Bro Christian bisa melihat, saya nggak bisa melihat. Karena itu tadi, saya kurang percaya. Tuhan ngomong, kamu itu berpotensi. Kamu gak usah takut. Di tengah badai seperti ini, aku akan menjaga kamu. Meskipun COVID-19, orang susah, kamu akan tetap aku pelihara. Nah, sementara kita ngelihatnya apa? Susah, orang susah, orang susah, orang sakit, orang sakit, orang sakit, orang susah. Akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, kan? Iya. Dan kita ketinggalan. Jadi, buat teman-teman Sobat Papua nih, kalau kamu menjadi orang-orang yang maunya melihat dulu baru action, gua bilang, kalau kata anak Jakarta, ke laut aja lo. Ya, Bang Ferry, gimana nih Bang Ferry? Kalau misalkan kita kan ini sudah bermimpi, ya kan? Kita sudah membulatkan tekad nih, sudah mewujudkan. Tapi seringkali mungkin ada orang-orang sekitar, mungkin keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, yang membuat kita putus asa nih, Kak. Biasa kan orang-orang dekat ini nih, yang bilang, oh nggak bisa jadi gini, itu terlalu tinggi buat lo. Betul. Terlalu tinggi. Nah, gimana nih Bang Ferry dengan itu? Nah, saya pernah ngalamin itu. Ketika Tuhan ngomong jangan putus asa, terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan ngomongnya apa? Bikin lagu. Bikin lagu. Maksudnya bikin lagu, jangan putus asa. Oh oke. Saya ikut doa puasa 3 hari. Pas lagi doa puasa itu saya dapat lagunya itu. Terus what next Tuhan? Ya bikin rekaman. Gue bilang rekaman mahal. Pada waktu itu mahal sekali. Saya nggak punya duit. Saya nggak punya apa-apa. Nggak ada yang. Saya waktu itu, punya apa nih? Terus Tuhan bilang gini sama saya nggak punya apa-apa Tuhan. Ya udah kamu punya apa? Ya aku mulai lihat. Aku ada laptop, ada handphone, ada apa gitu kan. Ya udah jual. Saya jadi ingat janda di Sarfat. Ketika siapa tuh Elisa atau Elia dia tanya, kamu punya apa? Aku cuma punya minyak dalam buli-buli, ya kan? Dan aku ingat itu, yaudah saya jual tuh laptop saya dengan langkah iman. Walaupun saya ingat banget waktu itu saya ketemu orang untuk bikinin musik, payah ini kurang ini, nggak ini, nggak ada yang mendukung sama sekali. Wah saya tetap saya waktu itu mau down, mau saya, tapi pelan-pelan Tuhan mulai bukain. Saya ketemu sama seorang pemain keyboard. Buta. Orangnya buta. Dia bikin musik. Waduh. Dia bikin, orangnya buta. Saya belajar, gila Tuhan, ini orang buta aja bisa. Masa sih saya kalah sih? Saya ketemu namanya Pimpin, saya ketemu namanya Tio. Dia main gitar ya. Akhirnya saya dibantu sama Roni. Nah ketika udah jadi gitu, aduh Tuhan mau diapain lagi nih? Ketemu sama Dokter Andi. Saya belum kenal tuh cerita-cerita. Dia bantu bikin video klipnya. Dan terakhir saya itu sampai door to door ya. Nih teman-teman harus dengar ya. Saya itu sampai ditolak loh di radio-radio Kristen hanya untuk keliling promoin lagu itu. Kalaupun ada bayarnya mahal. Tapi Tuhan buka jalan yang sangat ajaib. Tuhan buka jalan. Sampai akhirnya saya bisa di Cirebon, ya di Cirebon saya bisa on air di radio. Pas saya pulang dari Cirebon, tiba-tiba ada yang SMS saya, Kak terima kasih ya buat lagunya ya. Tadinya saya putus asa karena saya gagal, ujian saya gagal, saya nggak putus asa lagi. Ada yang mau bunuh diri, nggak jadi. Wah, ya. Jadi teman-teman, ketika kamu nih mempunyai sebuah mimpi, mempunyai sebuah visi, dan ada di sekelilingmu tidak mendukungmu, kalau kata anak sini, EGP, emang gua pikirin, jalan terus.
Jalan terus. Nggak usah takut. Ingat ya, Tuhan kasih visi dan misi sama kamu itu, kamu yang nangkep. Orang lain belum tentu bisa nangkep. Tapi pasti Tuhan akan ketemukan dengan orang-orang yang akan sevisi dengan kamu. Contoh saya ditemukan dengan Dr. Sofyan Andi. Oh iya ya, dimana kita udah mikirnya lagi udah bukan bisa soal komersil lagi. Kita nggak bisa mikirin uang lagi. Tapi gimana melalui lagu ini orang lain bisa ditolong, orang lain bisa diselamatkan, orang lain diberikan pengharapan. Sama kayak kemarin, saya juga nih, Generasi Muda Indonesia Bersatu. Saya kan suka nongkrong dengan teman-teman yang anak-anak Gojek. Saya dengerin keluh kesah mereka, saya dengerin, iya ya, betapa susahnya mereka ya. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan boleh izinkan, saya mau kasih dong paket sembako buat mereka. Nggak tahu, ada linknya. Terjadilah acara kemarin, kita buat acara namanya Berbagi Kasih dan Harapan. Jadi teman-teman, kalau hari ini engkau punya visi, punya mimpi, nggak ada satupun yang mendukung, nggak usah takut. Jalan terus. Iya. Yang penting tidak melanggar firman Tuhan, tidak menyalahi hukum, ya, dan tidak melanggar kode etik. Itu aja patokannya. Gitu, bro. Gimana nih Bang Ferry, kalau misalkan kita di dalam perjalanan kita menemukan jalan buntu, ya kan? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kita temukan jalan buntu nih Bang. Nah, bagaimana cara kita bangkit lagi? Nah, kalau menemukan jalan buntu, yang pertama adalah saya lakukan adalah diam. Saya diam dulu. Saya untuk Jangan Putus lagu, saya untuk merilis lagu Jangan Putus Asa itu, saya perlu hampir 2 tahun. Wow. Hampir 2 tahun saya. Dari yang merasa saya down, nggak ada yang mendukung. Tapi, jadi saya diam, tapi terus saya berdoa, gitu loh. Tapi sambil kita terus bergerak kan, oh ini. Mungkin hari ini kamu sedang mengalami jalan buntu nih sekarang nih. Ada 2 hal yang kamu harus lakukan. Ya, yang pertama adalah evaluasi. Tapi setelah kamu evaluasi, yang kedua kamu berdoa dan mengevaluasi. Kalau ternyata dari evaluasi dan hasil doamu itu ternyata gini loh. Oh, kayaknya ini bukan yang, kadang kan ada yang visi dan misi yang karena egonya kita kan. Ya. Iya kan? Karena ada ego kita supaya kita jadi wah atau gini kan. Nah, itu perlu dievaluasi. Mungkin sengaja dikasih jalan buntu supaya apa? Ya supaya kamu nggak diterusin. Kalau kamu terusin, kamu akhirnya bisa kejeblos. Jadi kamu jangan berpikir bahwa jalan buntu itu selalu Tuhan nggak mendukung. Mungkin itu cara Tuhan untuk menyetop kamu. Coba kalau kamu bablas terus dengan apa yang kamu impikan dan apa yang kamu tuju, padahal itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, bisa hancur hidupmu. Makanya kadang dikasih jalan buntu. Nah, ketika kamu udah mengevaluasi, ya balik badan. Nggak usah bingung. Cari, Tuhan maunya apa sih dalam diri gue nih? Maunya apa? Tapi kalau ternyata Tuhan, ternyata ini memang udah peneguhan dari Tuhan, merupakan ini memang panggilan Tuhan, nggak usah takut. Kata Tuhan, diam dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi diam, freeze, tenangkan diri, supaya kamu bisa berdoa, dan ketika kamu berdoa, Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan bukakan jalan, pewahyuan, sehingga kamu akan bisa melewati lagi. Seperti itu, bro. Oke, Bang Ferry. Bang Ferry, ini kita mau putar video klip, mungkin video klip dari Bang Ferry. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat video klipnya. Yang tadi Bang Ferry ada ceritain, Bang Ferry punya ada satu video buat teman-teman semua yang sangat menginspirasi. Yuk kita nonton. Atas bantuannya, semoga bantuan ini menjadi barokah. MTek Peduli Corona Senin siang juga memberikan bantuan paket sembako kepada warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada warga kurang mampu yang terdampak COVID-19. Penyaluran bantuan ini dilakukan bekerja sama dengan Warung Mitra Bukalapak. Kami Toko Aisyah Sel, Mitra Bukalapak, berterima kasih diberi kepercayaan menyalurkan 200 paket sembako. Bantuan paket sembako juga diberikan kepada warga berusia lanjut dan warga kurang mampu di Desa Tanjung Anam, Kecamatan Taman Sidoarjo.
Selain itu, bantuan sembako dari MTek Peduli Corona juga diserahkan. Tak pernah Tuhan janji. Wow. Ya ini. Oke. Jadi itu video klip saya itu nanti bisa dilihat di channel YouTube saya di Ferry Kunya. Oke. Oke, Bang Promo ya. Ferry. Oke, siap. Jangan lupa like and subscribe. Oke, siap teman-teman yang ingin lihat video klip dari Bang Ferry, silakan saja. Di mana Bang Ferry tadi? Di Ferry Kunya. Di Ferry YouTube channel. Kunya, YouTube Q channel. pakai QONYA. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Iya kan? Oke, baik teman-teman, kita ulangi lagi ya videonya dari Kak Ferry. Tak pernah Tuhan janjikan pada kita hidup ini kan selalu mudah. Jadi ini lagu ini tuh pas dibuatnya itu pas waktu itu kita setelah ya mungkin krisis moneter kali ya. Pada waktu itu banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya gitu loh ya. Banyak rumah tangga yang berantakan kayak gitu. Jadi melihat kondisi seperti itu, wah iya ya. Ini sadis banget nih. Jadi teman-teman jangan pikir bahwa yang saat ini kita hadapin COVID ini kayaknya udah kayak dunia mau kiamat gitu loh. Enggak, tapi sebelum-sebelumnya itu udah mungkin orang-orang tua kalian itu mengalami hal-hal yang lebih pahit daripada sekarang. Tapi kalau sampai sekarang bisa eksis, bisa survive itu karena wah kekuatan Tuhan gitu loh. Luar biasa. Itu Bang Ferry. Bang Ferry, mungkin apa motivasinya untuk membuat lagu itu, Bang? Mungkin lihat dari keadaan-keadaan itu ya. Iya, karena gini. Saya bukan tipikal orang yang jago khotbah. Saya bukan bicara soal khotbah gitu loh. Tapi saya ingin melalui talenta yang sudah Tuhan kasih itu yaitu melalui apa? Melalui musik. Padahal saya tuh juga nggak punya bakat seni musik tuh saya nggak ada. Saya tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Tapi Tuhan bisa kasih saya skill bermusik, menciptakan lagu. Dan saya ingin sekali saya menciptakan sebuah lagu yang bisa dinikmati oleh semua orang, dinikmati oleh semua lapisan agama, apakah itu Kristen, Hindu, Buddha, Muslim, mereka bisa dengar lagu itu dan mereka termotivasi gitu loh. Dan harapannya itu tadi, kalimatnya benar banget. Di situ dikatakan, jangan biarkan putus asa merasuk ke dalam jiwa. Karena bisa membuat ingin mati saja. Jadi pesan itu yang saya ingin sampaikan. Jangan biarkan rasa putus asa itu merasuk dalam hati dan jiwamu. Itu akan bisa membuat kamu tuh pengen mati. Benar, itu hati-hati loh. Mungkin cek deh teman-teman yang di bidang kedokteran bisa ngeliat sendiri ya, banyak pasien kanker yang masih tetap survive karena mereka tuh memiliki daya semangat juang yang tinggi gitu loh. Jadi sebenarnya yang mematikan manusia itu bukanlah penyakit, rasa putus asa. Makanya di Amsal 4 tuh dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Tak pernah Tuhan janjikan pada kita hidup ini kan selalu mudah, tak ada problema. Tak pernah Tuhan janjikan pada kita hidup ini
pasti bisa. Dan kerasnya hidup ini, asal jangan pernah menjadi putus asa. Tak pernah Tuhan janjikan pada kita, hidup ini kan penuh tawa, tak ada air mata. Jangan biarkan putus asa merasuk ke dalam jiwa, karena bisa membuat ingin mati saja. Yakin kita pasti bisa. Bukan kerasnya hidup ini, asal jangan pernah menjadi putus asa. Jangan pernah putus asa, jangan pernah. Yakin kita pasti bisa. Lakukan kerasnya hidup ini, asal jangan pernah menjadi putus asa. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa. Wow, luar biasa. Yakin kita pasti bisa, jangan putus asa. Wah, luar biasa Kak Ferry nih lagunya nih. Membuat kita sangat inspirasi. Ya, karena banyak teman-teman nih Kak. Jadi sering kita terperangkap seperti tadi Bang Ferry bilang bahwa kita jangan sampai terperangkap di dalam rasa keputusasaan itu. Kalau kita sudah terperangkap ya sudah, kita akan di Habis. dalamnya terus, habislah kita. Habis hidup kau. Wah, luar biasa. Oke, Bang Ferry, saya ingin tanyakan nih Bang Ferry, untuk anak-anak muda yang sering yang ada sukanya mereka ini instan, ya kan? Banyak kan tadi seperti Bang Ferry tadi katakan bahwa anak muda ini suka yang instan, egonya tinggi. Nah, apakah suatu pencapaian itu kita perolehnya dengan secara instan, ataukah kita harus mengikuti proses, dalam proses itu ada keputusasaan dan kita harus mengikuti itu? Ya, jadi segala sesuatu yang dicapai, sekarang gini aja deh. Emang ada makanan instan yang sehat? Nggak ada. Nggak ada. Sama.
keberhasilan yang dicapai dengan instan itu adalah keberhasilan yang semu. Ingat ya, keberhasilan yang dicapai dengan instan itu adalah keberhasilan yang semu. Ini proses itu bukan bicara soal lama dan waktunya loh ya, bukan loh ya. Karena saya lihat itu banyak kok anak-anak muda sekarang yang begitu cepat dengan kemajuan teknologi dan bla blanya itu mereka bisa mencapai kesuksesan gitu loh ya. Ini bukan bicara soal waktu berapa lamanya. Tapi ini adalah bicara soal prosesnya. Jadi kalau teman-teman yang hidupnya selalu terbiasa dengan instan, mendapatkan sesuatu selalu ada, pengen apa-apa orang tua gampang ngasihnya, kalian nggak akan pernah merasakan menghargai apa yang kalian miliki. Nah, saya ketemu banyak anak muda yang begitu sangat sukses. Sekarang itu banyak anak muda yang sangat sukses. Tapi satu yang saya lihat, karakternya. Oh, iya. Jadi saya bisa ngeliat tuh, karakter anak muda sekarang itu, mereka karena mungkin masih usia muda bisa berhasil, mereka kurang bisa respect terhadap, contoh nih, orang yang lebih tua, lebih dewasa. Bukannya kita tuh yang lebih tua itu pengen dihormati, bukan itu. Karena pasti kan gini loh, anak muda yang mencapai kesuksesan dengan susah payah, lihat aja karakter mereka akan jauh lebih humble, mereka lebih mudah ditegur, mereka nggak takut dikritik, mereka kalau misalnya dikoreksi dikit mereka mau. Tapi kalau yang udah terbiasa dengan instan itu susah, autokritik banget ya. Saya lihat anak-anak muda sekarang tuh autokritik gitu loh. Kayak dikritik tuh kayaknya, ya contoh lah ya, kalau kita, mungkin buat anak-anak muda kan sekarang kan apa-apa Google kan. Ya. Kalau misalnya ada orang yang salah, kita ngomongnya, penting nggak? Ya. Betul nggak? Kita selalu, lu. Tapi kita nggak terbiasa. Kamu gini loh, Tuhan itu kan lebih, buat Tuhan, segala sesuatu tuh, untuk memberi kamu sukses tuh Tuhan tuh gampang sekali. Hari ini kamu dibikin sukses bisa. Tapi Tuhan pengen kamu itu bisa bertahan dan menikmati segala kesuksesanmu. Kenapa? Ketika kamu sukses, ingat loh, ketika kamu sukses, tantangannya jauh lebih besar. Makanya nggak heran ada istilah tahta wanita harta. Iya kan? Jadi kamu mikir sekarang, gue pengen sukses. Tapi ingat loh, ketika kamu udah mencapai kesuksesan, tantangannya lebih besar. Contoh nih, banyak pesinetron tertangkap gara-gara narkoba. Ya. Ya enggak? Karena duitnya banyak, dia bingung kan? Akhirnya salah pergaulan. Narkoba, ketangkap, habis. Tapi kamu coba lihat deh, artis-artis atau pengusaha-pengusaha yang sangat senior, yang begitu gigih berjuang dari nol, sampai sekarang bisa eksis. Wah, luar biasa. Salah satunya yang paling saya kagumin itu adalah Om Bob Sadino. Ya. Yang kedua itu adalah Pak Ciputra. Wah, itu mereka keren banget. Itu keren banget. Saya ingat sekali bagaimana Om Bob Sadino itu ya, dia bisa kaya itu dari pertama itu dia door to door tuh keliling dari rumah ke rumah nawarin telur. Hanya untuk jual. Pengen. Ini anak-anak muda sekarang nih ya, orang tuanya udah kaya, dia tinggal nerusin kan? Bener nggak? Dah, ketika dia tinggal nerusin, dia posisinya udah di atas. Udah rasanya udah belagu aja tuh. Iya nggak? Sama bawahan nggak respect. Jadi nanti para pekerjanya bisa ngelihat, kok beda ya sama bapaknya ya. Bapaknya begitu humble, ini anaknya kok kurang ajar banget sih. Karena bapaknya tahu bagaimana membangun bisnis dari nol. Makanya dia menghargai bawahannya. Nah kalau kamu tinggal mewarisi, tinggal ngikutin nerusin punya jalan, makanya jadinya nggak tahu susahnya. Makanya nggak begitu banyak perusahaan-perusahaan yang dikelola yang diwariskan kepada anak, ketika anaknya itu nggak memiliki karakter yang kuat, ya akhirnya kolaps di tengah jalan. Seperti itu. Jadi teman-teman ingat, kalau kamu sudah terbiasa dengan instan, hati-hati. Nikmati setiap prosesnya. Dan itu yang membuat kamu tuh bertahan. Ingat ya, untuk mencapai kesuksesan itu lebih mudah dibandingkan mempertahankan kesuksesan. Kesuksesan itu bertahan hanya karena karakter kita. Karakter kita lah yang membuat kesuksesan itu bisa bertahan sampai selama-lamanya.
Jadi Itu. karakter itu sangat penting juga. Sangat penting. Biar Gitu. kita udah memiliki potensi, sudah memiliki pengetahuan yang baik, tapi karakter itu juga sangat Karakter penting. itu. Ya kan Tuhan ngajarkan kita dong untuk kita merendahkan diri, Ya. nggak menganggap yang lain itu lebih rendah daripada kita, gitu loh. Kalau istilah Tuhan kan ngomongnya kan begini kan, bayangin aja nih. Pemimpin adalah pelayan. Itu ajaran Tuhan Yesus tuh yang buat aku tuh rada-rada gokil sih. Kalau menurut aku sih gila ya. Pemimpin adalah pelayan loh. itu di ilmu dunia tuh nggak bakal bisa diterima. Tapi itulah yang membuat kamu tuh bisa bertahan. Humble, karena dia berkata hanya orang yang sabar yang akan memiliki bumi. Tuh. Ya betul. Iya Bang, kayak tadi Bang bilang kan banyak orang-orang sukses juga seperti Bang Bob Sudino, Iya, lalu Pak ada Ciputra. Ciputra. Kalau Yes. kita lihat juga kalau di dunia kan Bang Ferry ada Colonel Sanders ya, KFC Yes. itu dia bangkitnya dan suksesnya itu ya kalau kita bisa lihat itu panjang sekali perjalanannya ya Bang. Saya sangat terinspirasi banget ya ketika Thomas Alva Edison waktu ditanya wartawan, dia bilang gitu. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan hampir 990 sekian kegagalan dalam menciptakan lampu? Si Thomas bilangnya apa? Itu bukan kegagalan, bro. Iya. Ternyata untuk menciptakan sebuah lampu itu gue membutuhkan proses sampai 900 percobaan kali. Ingat ya, beda ya sudut pandangnya ya. Iya. Sudut pandangnya beda ya. Apa Colonel Sanders, KFC? Waduh, ditolak dari berbagai resto, door to door ditolak. Tapi sekarang siapa yang nggak tahu KFC? Sampai ada duplikasinya namanya Kendor, Kentucky Door. Oh ada. Gerobak Kentucky Door itu yang gerobakan itu. Oh iya. Makanya disebutnya Kendor. Iya. Dengan ini Bang, kalau kita lihat ada yang tidak memiliki fisik yang bagus, mungkin Abang bisa tahu yang Nick Vujicic. Nick Vujicic. Ya. Nick Vujicic. Jadi gini loh. Saya pernah tanya, di sana suka main layang-layang nggak sih? Ada Bang. Lagi musim, di sini lagi musim layang-layang nih. Nah, saya masih ingat nih ya. Ke waktu saya main layang-layang, itu kan pertama kan sempurna kan, layang-layang itu sempurna kan. Terus kita naikin, pas kita naik, tiba-tiba layang itu singit. Singit itu apa ya? Oleng itu loh, nggak manteng gitu loh ya. Tahu nggak? Ingat nggak teman-teman pasti suka melakukan ini. Layangannya diturunin, akhirnya disobek kan. Entah di bagian mana kita sobekin supaya bener nggak? Iya. Ketika dinaikin dia bisa stabil gitu loh. Ya. Nah, saya tanya gini, itu layang-layang sempurna, kamu bikin sobek kan artinya dihancurin kan? Ya. Tapi kenapa kamu lakukan? Supaya apa? Supaya dia stabil. Jadi kalau saat ini kamu nih lahir kurang sempurna. Ya. Kurang sempurna. Saya sih ingat kayak layang-layang aja. Mungkin kalau kamu lahirnya sempurna, kamu jauh dari Tuhan. Ya. Mungkin Nick Vujicic, kalau dia lahirnya sempurna, nggak bisa dia menginspirasi dunia. Karena dia lahirnya tidak sempurna, Tuhan izinkan lahir tidak sempurna, justru dipakai sama Tuhan menjadi sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman hari ini engkau, aduh gue buta, nggak bisa ngelihat, gue nggak punya kaki, gue lumpuh, nggak bisa jalan. Oh no, Tuhan memakai orang-orang seperti itu. Jadi kadang layangan itu dibikin singit dulu, dibikin rusak dulu sedikit supaya untuk biar lebih stabil. Jadi seperti itu loh. Makanya kadang nih kita nih, kamu misalnya sok-sokan yang udah merasa ganteng, kece ya, tiba-tiba kamu keserempet, jebret, jadi jelek wajahmu. Coba kalau kamu cantik terus, bisa sombong kamu. Tuhan izinkan karena hal-hal seperti itu. Karena Tuhan tuh sayang sama kita. Dia nggak pengen lah kita itu hancur hidupnya gara-gara apa yang kita punya. Seperti itu. Ya. Mungkin Bang ada kata-kata yang mungkin saya pernah baca itu, yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, ya kan? Yang berkurang akan ditambahkan. Jadi kalau kita merasa kurang sempurna secara fisik ataupun pengetahuan kita, pasti ada
Tuhan sediakan talenta-talenta lain untuk kita. Itulah makanya kenapa kita butuh Tuhan. Gitu loh. Dengan keterbatasan kita itu membuat kita bergantung sama Tuhan. Makanya kenapa Tuhan tuh benci banget orang sombong. Tuhan tidak membenci orang berdosa, Tuhan tidak membenci orang lumpuh, Tuhan tidak membenci orang buta. Yang Tuhan benci itu hanya orang sombong. Ingat ya, kamu cacat, Tuhan tidak membencimu. Kamu kulitnya hitam, gelap, kayak saya nih, keriting nih karena pakai bando aja tuh. Tuhan tuh sayang sama kita. Tapi Tuhan tuh benci sama orang sombong. Kalau kamu sombong karena kecantikanmu, ingat, Tuhan akan gores kecantikanmu supaya kamu jadi lebih rendah hati. Karena Tuhan sayang sama kita. Makanya dibilang, kok kenapa sih Tuhan mengizinkan masalah ini sama kita? Kok Tuhan kenapa sih mengajar kita? Ya karena kita anak Tuhan. Contoh nih ya, ketika ada anak tetangga melakukan kesalahan, dimarahin nggak sama kamu? Ya enggak lah, orang anak tetangga. Bener nggak? Atau adiknya temenmu yang melakukan kesalahan, kamu marahin nggak? Enggak lah, orang itu adiknya temenmu. Tapi ketika ada adikmu atau anakmu melakukan kesalahan, pasti kamu tegur dong. Karena itu anakmu, karena itu adikmu. Sama ketika kita ditegur oleh Tuhan, karena kita ini anaknya Tuhan. Makanya Tuhan tegur kita, diingatkan. Kalau masih enggak juga, dipites sama dia. Oke, baik Bang Ferry. Bang Ferry, mungkin Bang Ferry bisa memberikan pesan-pesan mungkin untuk kita anak-anak muda, mungkin jangan putus asa ke depannya karena berbagai macam situasi, apalagi pandemi seperti sekarang ini. Yes. Mungkin Bang Ferry bisa statement penutup untuk kita pada malam hari ini, kasih kesan-kesan, pesan-pesan buat teman-teman. Ya, kalau statement saya adalah jangan putus asa. Jangan pernah biarkan rasa putus asa itu menguasai dirimu. Dia boleh ada di depanmu, tapi jangan pernah dia masuk dalam hatimu, dalam pikiranmu, dan menguasai hidupmu, sehingga membunuh seluruh potensi dalam hidupmu. Ingat, yang kamu lihat adalah Tuhan yang besar, yang mampu mengatasi seluruh masalah hidupmu, bukan masalahmu. Kalau kamu melihatnya Tuhan, kamu gak akan putus asa. Tapi kalau kamu ngeliat masalahmu, saya jamin kamu putus asa. Cara tidak menjadi putus asa adalah lihat Tuhan yang ajaib yang akan selalu menyertai kamu sampai titik terdalam hidupmu, ternadir hidupmu. Tuhan ada beserta kamu. Jangan putus asa. Wow, luar biasa sekali Bang Ferry. Terima kasih Bang Ferry. Yes. Mungkin saya akan menutup juga dengan kata-kata bahwa arahkanlah pandanganmu pada Tuhan, dan Dia akan memberikan kamu jalan, tidak semuanya sekaligus, tapi langkah demi langkah, dan setiap langkah adalah sebuah mujizat untuk kita semua. Dan daripada itu semua, seperti Bang Ferry tadi katakan bahwa jangan pernah putus asa. Kita satukan semua di dalam doa, dan kita percaya kepada rencananya, dan juga semua akan indah pada waktunya. Amin, amin. Terima kasih Bang Ferry yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini di UKIP Talks. Semoga kalau berakhir pandemi ini kita bisa Bang Ferry bisa jalan-jalan ke Sorong juga, kita ngobrol dengan teman-teman. Ya, terima kasih Bang Ferry sekali lagi semua teman-teman di Papua UKIP. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di UKIP Talks pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sharing dengan Bang Ferry pada malam hari ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi buat teman-teman semua. Dan teman-teman semua tetap semangat, jangan putus asa, dan sampai ketemu lagi minggu depan, hari Selasa pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saya Christian Cesar, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Bang Ferry. Terima kasih Bro Christian.